A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan banyak sekali nikmat rahmat kepada kita semuanya, dan tak lupa salawat dan salam senantiasa marilah kita curahkan kepada beliau junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan semoga kita digolongkan ke dalam orang-orang yang nantinya akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Kepada Bapak Dr. Hasan Asy'ari Ulama'i MAG, dan juga Bapak Agus Miswanto MA selaku dosen pengampu mata kuliah Pemikiran dan Ideologi Muhammadiyah, dan juga kepada seluruh rekan-rekan yang menyaksikan video ini. Pada kesempatan kali ini izinkanlah kami, Titi Fibrilianti Carolina, mempresentasikan makalah yang berjudul Indonesia Berkemajuan, Rekonstruksi Kehidupan Kebangsaan yang Bermakna, hasil dari Muktamar Muhammadiyah yang ke-47. Ada berbagai isu kebangsaan yang kemudian dihasilkan di Muktamar ke-47, yaitu diantaranya yang pertama adalah keberagaman yang toleran, kemudian yang kedua melayani dan memberdayakan kelompok difabel dan kelompok rentan lainnya, yang ketiga tanggap dan tangguh menghadapi bencana, yang keempat membangun budaya egalitarian dan sistem meritokrasi, yang kelima mengatasi krisis air dan energi, kemudian yang keenam memaksimalkan bonus demografi, yang ketujuh membangun masyarakat ilmu, yang kedelapan menyelamatkan negara dengan jihad konstitusi, yang kesembilan gerakan berjamaah melawan korupsi, dan yang kesepuluh adalah pengendalian narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Oke, mari kita coba lihat satu persatu tentang isu-isu kebangsaan tersebut. Yang pertama tentang keberagaman yang toleran. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius dengan ketaatan beribadah dan toleransi yang tinggi. Tradisi toleransi mengakar kuat dalam sikap dan perilaku, saling menghormati dan bekerja sama di antara pemeluk agama yang berbeda. Namun, akhir-akhir ini terdapat gejala melemahnya budaya toleransi di Indonesia yang ditandai oleh menguatnya ekstremisme di hampir semua kelompok. Selain karena faktor penegakan hukum yang lemah dan kondisi sosial yang rawan, tumbuhnya ekstremisme keagamaan juga disebabkan oleh memudarnya budaya toleransi. Untuk itu, diperlukan usaha komprehensif dari pemerintah dan kekuatan masyarakat madani untuk memperkuat budaya toleransi sebagai bagian dari karakter masyarakat Indonesia, menyemai dan menumbuhkan kembali nilai-nilai toleransi, Bhinneka Tunggal Ika, dan agama berbasis keluarga, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga pendidikan formal, disertai keteladanan para tokoh agama dan elit bangsa. Kemudian isu bangsa yang kedua adalah melayani dan memberdayakan kelompok difabel dan kelompok rentan lainnya. Keberadaan kaum difabel ya atau different ability merupakan sebuah realitas sosial yang serius dengan jumlah yang sangat besar di Indonesia. Kaum difabel masih mengalami marginalisasi, alienasi, eksklusi, serta tindak kekerasan baik fisik, verbal, sosial, maupun spiritual. Fasilitas pelayanan publik seringkali kurang memperhatikan keadaan dan kebutuhan kaum difabel. Karena itu, diperlukan komitmen dan kepedulian masyarakat dan pemerintah untuk memperhatikan, memihak, melayani, dan melindungi kaum difabel sehingga mereka mendapatkan hak asasinya sebagai insan Tuhan dan warga negara Indonesia yang mulia. Jaminan konstitusional dan pemenuhannya dalam bidang pendidikan, kesehatan, politik, ekonomi, hukum, dan sosial. Ketersediaan fasilitas publik yang mengakomodir kebutuhan kaum difabel dan perilaku sosial yang ramah. Visi pelayanan terhadap kaum difabel dibangun di atas pandangan positif bahwa Allah yang Maha Kuasa menciptakan semua manusia dengan sempurna. Mereka memiliki potensi, keunggulan, dan juga sifat-sifat utama. Untuk itu, Muhammadiyah perlu menyusun sebuah fikih difabilitas. Kemudian, yang ketiga adalah tanggap dan tangguh menghadapi bencana.
Indonesia merupakan negara yang rawan bencana. Keadaan dan potensi alam Indonesia dapat pula mendatangkan musibah alam yang merobohkan bangunan fisik dan merenggut ribuan jiwa sebagaimana dalam peristiwa musibah gunung berapi, tanah longsor, banjir, gempa bumi, dan bencana alam lainnya yang terjadi berkali-kali di negeri ini. Sesuai kondisi alamnya, Indonesia seharusnya tangguh, dan juga tangkas menghadapi bencana. Sebagai negara yang akrab dengan bencana, Indonesia seharusnya tampil memimpin dan juga unggul dalam mitigasi, penanggulangan, rekonstruksi, dan juga rehabilitasi bencana. Karena itu, diperlukan perubahan paradigma kebencanaan ke arah yang lebih positif dan pengembangan sumber daya manusia yang tangguh didukung oleh teknologi yang tinggi. Kurikulum pendidikan pun perlu dikembangkan secara kontekstual, sehingga mendekatkan peserta didik dengan lingkungan alam, mental yang kuat, dan keterampilan dasar menghadapi bencana. Muhammadiyah telah menerbitkan buku fikih kebencanaan serta memiliki lembaga penanggulangan bencana atau LPB, atau disebut Muhammadiyah Disaster Management Center, MDMC, dan relawan kemanusiaan yang piawai. Muhammadiyah perlu mensosialisasikan fikih kebencanaan kepada masyarakat luas serta mengembangkan struktur dan jaringan LPB, MDMC ke kancah nasional dan internasional sejalan dengan posisinya sebagai kekuatan civil society dan organisasi dakwah kemasyarakatan. Kemudian, isu yang keempat adalah membangun budaya egalitarian dan sistem meritokrasi. Demokratisasi yang berkembang pesat sejak reformasi tahun 1998 berdampak terhadap keterbukaan dan kebebasan dalam hampir semua bidang kehidupan. Selain melahirkan budaya egalitarian, demokratisasi dalam politik Indonesia saat ini membangkitkan feodalisme baru atau neo-feodalisme. Neo-feodalisme dan budaya parokial merupakan salah satu penghambat kemajuan. Rakyat dan umat di bawah seringkali dirugikan dan juga dibuat tidak berdaya dalam budaya neo-feodal dan parokial tersebut. Karena itu, diperlukan perubahan regulasi politik yang memungkinkan masyarakat melakukan mobilitas sosial berdasarkan sistem meritokrasi dan budaya egalitarian dalam bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan. Perlu pembatasan kewenangan politik kepala daerah, kepemilikan aset oleh perseorangan, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, dan peningkatan partisipasi publik dalam berbagai bidang kehidupan. Publik dan institusi-institusi civil society perlu mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dari pusat hingga daerah agar tercegah dari praktik politik dinasti, aji mumpung kelompok, korupsi, dan penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri dan golongan. Kemudian isu yang kelima, mengatasi krisis air dan energi. Dunia mengalami krisis air dan energi. Diperkirakan lebih dari 2 miliar penduduk dunia kekurangan air. Di Indonesia, krisis air menjadi masalah serius setiap memasuki musim kemarau. Masyarakat mengalami kesulitan air bersih untuk konsumsi air minum dan kebutuhan primer sehari-hari. Krisis air terjadi karena sistem dan pengelolaan teknologi yang buruk, kerusakan alam, rendahnya kesadaran akan krisis air, dan penguasaan akses dan sumber daya alam dan sumber daya air oleh swasta. Krisis energi terjadi karena menipisnya persediaan minyak bumi, konsumsi transportasi dan industri yang tinggi, serta masalah sistem tata kelola dan tata niaga. Dalam usaha mengatasi masalah krisis air dan energi, serta penyediaannya untuk kepentingan bangsa dan negara, Muhammadiyah telah melakukan judicial review Undang-Undang Migas dan Undang-Undang Sumber Daya Air, serta menerbitkan buku fikih air sebagai panduan teologis pemanfaatan dan konservasi sumber daya air. Bangsa Indonesia perlu membangun budaya hemat air dengan mengurangi konsumsi air, mengembangkan teknologi daur ulang air, dan menghentikan komersialisasi air. Guna mengatasi krisis energi, pemerintah harus segera menerbitkan undang-undang migas yang pro-rakyat, mengembangkan sumber energi alternatif seperti nuklir, panas bumi, matahari, dan sumber energi yang terbarukan.
Bersamaan dengan itu diperlukan edukasi publik untuk membangun budaya hemat energi dan air, serta kesadaran dan kepedulian dalam mengatasi krisis energi dan air. Kemudian isu yang berikutnya, yang keenam, adalah memaksimalkan bonus demografi. Dalam 2 dasawarsa ke depan, yaitu 2035, Indonesia mendapatkan anugerah kependudukan atau bonus demografi, di mana mayoritas penduduk terdiri atas kelompok usia produktif. Bonus demografi memungkinkan Indonesia tumbuh menjadi negara besar dengan produktivitas kerja yang tinggi dan kekuatan ekonomi yang memungkinkan Indonesia memperkuat pengaruhnya di tingkat regional dan internasional. Akan tetapi, jumlah penduduk yang besar dapat menjelma menjadi tekanan kependudukan atau demographic pressure seiring dengan masih tingginya angka kelahiran bayi, kematian ibu melahirkan, dan kematian anak usia dini, penyalahgunaan narkoba, kebiasaan hidup yang tidak sehat, kerusakan lingkungan sosial dan juga akhlak, serta meningkatnya pengangguran dan tindak kriminalitas. Jika masalah-masalah tersebut tidak ditangani dan diselesaikan dengan baik dan juga menyeluruh, Indonesia dapat jatuh menjadi negara yang gagal atau fail state. Pemerintah dan seluruh kekuatan bangsa harus lebih bersungguh-sungguh meningkatkan kualitas dan akhlak bangsa, terutama generasi muda, melalui pendidikan, pelatihan, memberantas penyalahgunaan narkoba, menindak tegas pelaku kriminal, membangun sarana sosial dan lingkungan yang sehat. Pemerintah, kekuatan-kekuatan politik, organisasi kemasyarakatan, dan penyelenggara lembaga pendidikan harus menjadikan momentum bonus demografi untuk melakukan usaha-usaha pencerdasan generasi bangsa dan menjauhkan segala hal yang dapat menimbulkan pembodohan dan pelemahan mentalitas anak bangsa. Dalam hal ini diperlukan penguatan keluarga dan pendidikan agama berbasis keluarga, masjid, dan media massa untuk membangun karakter yang kuat dan kepribadian yang utama. Kemudian isu yang berikutnya, yaitu isu yang ketujuh, adalah membangun masyarakat ilmu. Salah satu masalah bangsa yang sangat serius adalah rendahnya budaya keilmuan. Hal ini ditandai oleh rendahnya budaya baca, gemar mencari ilmu, produktivitas karya ilmiah, dan juga kreativitas teknologi. Karena lemahnya budaya ilmiah, bangsa Indonesia tidak mampu mengeksplorasi kekayaan alam semaksimal mungkin, membangun keadaban dalam publik, melahirkan produk budaya yang unggul, dan menggunakan teknologi secara produktif. Kelemahan dalam budaya keilmuan juga menyebabkan sebagian warga bangsa sering bertindak rasional, primordian yang sempit, dan beragam perilaku klinik atau mistis yang mematikan akal sehat mereka. Padahal sebuah bangsa tidak akan maju dan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain jika tidak menguasai ilmu pengetahuan dan budaya keilmuan yang tinggi. Bangsa Indonesia perlu membangun keunggulan dengan mengembangkan masyarakat ilmiah melalui budaya baca, menulis, berpikir rasional, bertindak strategis, bekerja efisien, dan menggunakan teknologi untuk hal-hal yang positif dan juga produktif. Keluarga dapat dijadikan institusi dini yang sangat efektif untuk mengembangkan budaya keilmuan. Pemerintah dan masyarakat hendaknya menghapuskan praktek hidup mistis dan juga irasional yang menghambat kemajuan dengan mendorong pengembangan ekonomi berbasis ilmu atau knowledge-based economy dan masyarakat ilmiah berbasis pendidikan holistik yang mencerahkan. Pemerintah juga harus memperbanyak fasilitas yang dapat memudahkan masyarakat mengakses pendidikan dan memperluas budaya keilmuan, antara lain berupa perpustakaan publik di seluruh pelosok tanah air dengan memanfaatkan anggaran pendidikan nasional yang cukup besar. Muhammadiyah dan segenap komponen umat Islam harus berada di garis depan dalam mengembangkan budaya keilmuan akan menjadi kekuatan strategis dalam dinamika kehidupan bangsa. Kemudian isu yang berikutnya, yang ke-8, adalah menyelamatkan negara dengan jihad konstitusi. Sebagai pelaksanaan amanat Muktamar Muhammadiyah yang ke-47, pimpinan Pusat Muhammadiyah bersama dengan organisasi masyarakat madani dan para tokoh bangsa telah melakukan judicial review sejumlah undang-undang yang menimbulkan kerugian konstitusional bagi rakyat Indonesia dan mengancam kedaulatan negara.
Judicial review dilakukan oleh Muhammadiyah sebagai tanggung jawab kebangsaan untuk menegakkan kedaulatan negara dan tercapainya cita-cita nasional kemerdekaan. Banyaknya produk undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 terjadi karena kualitas legislator yang rendah, jual beli hukum atau law buying dengan pengusaha dan penguasa asing oleh para komprador dan lobi-lobi kelompok kepentingan. Langkah strategis tersebut bagi Muhammadiyah merupakan wujud jihad konstitusi untuk menyelamatkan Indonesia dan masa depan generasi bangsa sebagai bagian tidak terpisah dari dakwah pencerahan menuju Indonesia berkemajuan. Karena itu, Muhammadiyah bersama-sama dengan kekuatan masyarakat madani perlu lebih menekankan peran konstitusional dan judisial. Peran ini dapat dilakukan dengan mendukung dan mempromosikan kader-kader terbaik bangsa untuk berperan dalam bidang hukum dan lembaga-lembaga penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Ombudsman, dan sebagainya. Muhammadiyah perlu lebih aktif memberikan masukan dan mengambil prakarsa dalam proses legal drafting yang mendukung kemampuan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah menyusun undang-undang yang berkualitas, berpihak pada kepentingan rakyat, dan memajukan kesejahteraan umum, bangsa, dan negara. Kemudian yang kesembilan, gerakan berjamaah melawan korupsi. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang bisa menghancurkan kepentingan publik. Korupsi membuat perencanaan ekonomi yang dibuat tidak berjalan dengan baik, membuat politik dipenuhi dengan praktik tidak beradab dan abai dengan kepentingan publik. Virus korupsi sudah menjadi epidemik yang merusak semua sendi-sendi peradaban kita. Maka adalah fardu ain bagi seluruh anak negeri ini untuk melawan korupsi. Pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya memberikan sanksi sosial bagi para koruptor, memulai hidup bersih tanpa korupsi, dimulai dari diri sendiri, atau ibda binafsik, dan rumah kita, membenahi transportasi dan akuntabilitas, serta mendorong gerakan berjamaah melawan korupsi. Gerakan lawan korupsi harus terus dipublikasikan secara masif dengan melibatkan semua elemen masyarakat sipil. Di tingkat internal Muhammadiyah bisa mendorong seluruh amal usaha Muhammadiyah untuk menerapkan good corporate governance dan melahirkan fatwa tarjih bahwa tentang haram memilih pemimpin yang korupsi. Muhammadiyah menetapkan dan mendorong gerakan berjamaah lawan korupsi sebagai salah satu instrumen utama Muhammadiyah dalam rangka mencerahkan dan memajukan Indonesia. Kemudian yang terakhir, isu yang ke-10 adalah tentang pengendalian narkotika, psikotropika, dan juga zat adiktif. Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sudah terbukti menghancurkan kesehatan, harkat, martabat, bahkan membunuh generasi masa depan. Indonesia saat ini sering dijadikan pasar bagi perdagangan, produksi, dan penyebaran berbagai narkotika, psikotropika, dan juga zat adiktif, rokok, dan alkohol. Hal ini terjadi karena selama ini Indonesia lemah dalam mekanisme pencegahan atau preventif dan juga penegakan hukum atau law enforcement. Sehubungan dengan hal itu, Muhammadiyah menyerukan kepada pemerintah dan segenap elemen masyarakat untuk melakukan tindakan tegas dan menyatakan perang terhadap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Aspek lainnya adalah upaya pendidikan dan rehabilitasi yang diupayakan oleh negara dan pemangku kepentingan terkait. Muhammadiyah perlu menggalang kerjasama dan sinergi dengan seluruh potensi masyarakat sipil, organisasi kepemudaan, keagamaan, maupun organisasi profesi untuk memberi perhatian dan berperan aktif dalam menanggulangi darurat zat adiktif, yaitu rokok, alkohol, dan narkotika di negara ini. Begitulah yang bisa kami presentasikan dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga apa yang kemudian kami presentasikan memberikan kemanfaatan, khususnya bagi saya secara pribadi dan juga bagi semua yang kemudian menyaksikan presentasi kami pada kesempatan kali ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.